Rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memasuki insyaallah pada sesi ini untuk sama-sama membaca Manzumah Al-Baiquniyah. Hada al-kitab kitabun latifun mukhtasarun. Ini kitab tergolong sangat mukhtasar, ringkas. Karena hanya terdiri dari 34 abiyat, 34 bait. Tetapi meskipun ringkas, ya, fawaidnya banyak, faedahnya banyak, ya. Terkumpul di dalam manzumah ini 32 nau, 32 jenis dari anwa'il hadis. Jadi kita akan mengenal mustalahat, ya, istilah-istilah sebanyak berapa? 32. Nah, jadi meskipun ini pendek, risalah, manzumah, tetapi faedahnya banyak. Ya. Ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin Abul Fath Muhammad ibn Futuh Al-Baiquni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, dan kita akan membaca insyaallah satu bait demi satu bait. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemudahan untuk mengambil manfaat darinya. Sebelum kita mulai, kita akan tulis dan catat beberapa keistimewaan dari manzumah ini. Tadi sudah kita sebutkan beberapanya. Yang pertama, ikhwan, hadhihi manzumah, di antara mizahnya, keutamaannya atau keistimewaannya, yang pertama bentuknya adalah manzumah. Bentuknya adalah manzumah, bait-bait syair. Artinya orang lebih tertarik untuk menghafalkan. Jadi mudah untuk dihafalkan, ya. Baik, ini yang pertama keistimewaan. Yang kedua, kandungannya padat tadi, isinya tidak sedikit. Walaupun pendek, mukhtasar, tetapi kandungannya padat. Ada 32 jenis hadis disebutkan. Kemudian yang ketiga, mizah yang ketiga, penulis, ya, berusaha untuk menyajikan atau mendatangkan definisi yang mudah dipahami. Kalau bicara definisi, ya, had, batasan, ya, ini kan bukan suatu hal yang gampang, ya. Untuk bisa mendatangkan definisi seringkas mungkin, namun benar. Ini cukup sulit. Ini kitab ini, alhamdulillah, ya, penulisnya menyajikan definisi yang mudah untuk dipahami untuk setiap hadis. Diawali dengan yang pertama, pembahasan hadis sahih, dan diakhiri dengan pembahasan hadis maudhu, hadis palsu. Ya. Diawali dari yang paling tingginya derajat, kemudian diakhiri dengan yang paling rendahnya derajat hadis, yaitu hadis maudhu, hadis palsu. Kemudian yang keempat, ya, di antara yang bisa kita lihat dalam manzumah keistimewaannya, hadis manzumah ini, ya, disampaikan secara terstruktur, urut. Kalau kita renungkan itu ternyata urut, ya, tidak acak, seperti itu, tidak acak. Tetapi kita lihat ada urutan yang menjadikan kita juga lebih mudah untuk menghafalkan, lebih mudah untuk memahami, juga lebih mudah untuk menghafalkan. Ya, setidaknya ada 4 nih mumayyizat, ya, keistimewaan yang ada pada manzumah ini. Kita baca bersama. Nah, qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif rahimahullah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa hadda. Hadi muqaddimah. Ini muqaddimah beliau. Beliau berkata, abda'u bilhamdi. Saya mulai,
Ya. Maksudnya memulai manzumah ini. Abda'u, saya memulai manzumah ini bilhamdi, dengan memuji Allah. Musallian, dan bersolawat. Tentunya juga diiringi dengan salam. Musallian wa musalliman. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menggabungkan antara solawat dan apa? Salam. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah dan salamlah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Saya mulai manzumah ini dengan memuji Allah, kemudian bersolawat dan salam kepada Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah khairi nabiyyin ursila. Khairi nabiyyin ursila, sebaik-baik nabi yang Allah utus. Dan ini i'tiqad, ini keyakinan kita semuanya, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam adalah khairul anbiya. Fahuwa sayyidul mursalin, sayyidu waladi Adam. Nabi sendiri mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ini wajib kita yakin, i'tiqad, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam adalah khairul anbiya, khairi nabiyyin. Bahkan ikhwatul kiram, di sini isyarat dari beliau bahwa Nabi alaihi salatu wasallam Allah berikan apa? Sekian banyak fadail, sekian banyak khasais, kekhususan. Ya. Awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Beliau orang yang pertama kali memintakan apa? Syafaat, dan yang pertama kali syafaatnya diterima. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliaulah sahibu al-maqam al-mahmud. Beliau adalah yang memiliki al-maqam al-mahmud, yaitu syafaatul uzma. Di saat manusia di padang mahsyar, ya, dalam keadaan penuh ketakutan, dalam keadaan penuh kegundah-gulanaan, tidak jelas kemana arah. Ahlul jannah, ahlul nar, semuanya masih di mana? Di padang mahsyar. Kisah ma'rufah, hadis tawil, hadis yang sangat panjang. Manusia datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Bahkan ketika masuk surga, ya, ahlul jannah semuanya sudah melewati sirat, ya, yang akan masuk surga, sudah melewati sirat, sudah di depan pintu jannah masih ditutup. Ya, abwabul jannah samaniyah, 8 pintu surga itu semuanya tertutup, tidak ada yang bisa masuk. Sampai kemudian yang pertama kali masuk adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, baru setelah Nabi masuk, yang lain masuk. Nabi alaihi salatu wasallam adalah khairi nabiyyin ursila. Ini isyarah dari beliau rahimahullah, mengingatkan kepada kita semuanya, ya, tentang keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada beliau kebaikan yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepada engkau wahai Nabi al-kautsar. Al-kautsar maknanya adalah al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Dan di antaranya adalah sungai di jannah yang namanya Al-Kautsar. Baik, kan pendek sekali kalimatnya. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Tetapi terkandung di dalamnya, ya, pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah, ya, terkandung di dalamnya salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, salam, dan juga apa? I'tiqad, keyakinan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu bait. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan secara mujmal, wadi min aqsamil hadits iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Wadi, ذي إشارة أي هذه
Ya, ini berikut ini maksudnya wazi berikut ini min aqsamil hadis iddah. Ini sesungguhnya alifnya adalah alif, hamzahnya hamzah al-qata'. Ya. Semestinya min aqsam. Tetapi ini bait agar tidak terjadi apa namanya kasar, langsung dibaca minak. Ya. Ya. Wazi min aqsamil hadis iddah. Berikut ini min aqsam, min litab'id. Min artinya sebagian. Artinya tidak seluruh. Tidak semua jenis-jenis hadis akan dibahas, tetapi sebagian. Itu pun sudah banyak. Ya. Berikut ini adalah beberapa jenis hadis iddah. Beberapa jenis hadis yang akan kita sajikan. Wa kullu wahidin, dan masing-masing jenis itu ada ya, akan datang wahaddahu bersama dengan definisinya. Waw di sini ma'iyah yang menunjukkan apa namanya akan datang bersama dengan apa? Dengan definisinya. Jadi bait ini ya menunjukkan apa namanya tadi keistimewaan dari mandumah ini. Mandumah ini berisi beberapa jenis apa? Hadis. Ya. Dan bukan datang menyebutkan begitu saja, tetapi bersama dengan apa? Definisinya. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Baik. Selesai itu, beliau akan mulai merinci. Mulai merinci satu persatu akan beliau sebutkan. Fabada'a bin naw'il awwali min anwa'il hadis. Beliau awal dengan yang pertama kali, yaitu hadis apa? Sahih. Qala al-mu'allifu rahimahullah awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Ya. Awaluha, yang pertama dari jenis-jenis hadis adalah as-sahihu. Hadis apa? Sahih. Awaluha as-sahihu wahwa. Apa itu hadis sahih? Nah, sekarang datang penjelasan definisinya. Kalau ini harus hafal ini. Semuanya harus hafal ini. Paling tidak hafal ini. Hadis sahih lumayan. Siap ya, insyaallah ya, dihafalkan. Awwaluha sahihu wa huwa mattasal. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih apa itu? Huwa adalah ma ittasala. Hadis yang ittasala, bersambung. Apanya bersambung? Isnaduhu. Bersambung sanadnya. Walam, dan tidak ada dalam hadis tadi, atau dan tidak yushadza, tidak dihukumi syadz. Tidak dihukumi apa? Syadz. Tidak ada syadz. Syadz itu janggal. Secara bahasa. Ya. Apa di Malaysia? Janggal sama ya? Ayo. Ganjil. Nah, boleh. Ganjil. Ya. Soal janggal juga. Walam yushadza, dan tidak dihukumi dengan syadz. Ganjil, janggal. Ya. Au yu'al, atau dihukumi cacat, ya, alil, ya, ma'lul, ya. Dan tidak ada illah, cacat yang mencacati. Ya. Ini berarti sudah 3 syarat. Ya. Yarwihi, hadis tadi diriwayatkan oleh adlun, diriwayatkan oleh rawi yang adil. Dhabit, juga rawi yang dhabit. Dhabit maknanya hafil, hafal. Ya. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang adil, kemudian juga diriwayatkan oleh perawi yang dhabit, yang hafal, an mislihi, dari orang yang serupa. Jadi semuanya harus sama. Ya. Semuanya harus sama. Harus adil, dhabit, an mislihi sampai selesai. Ya. Mu'tamadun. Mereka semuanya adalah orang-orang yang mu'tamad. Mu'tamad yakni diterima.
Ya, mu'tamadun yang diterima dan dianggap atau dijadikan sebagai sandaran dan terpercaya. Mu'tamadun terpercaya fi dhabtihi dalam hafalannya, wa naqlihi dan dalam penukilannya. Nah, ini kurang lebih makna dari bait, ya, menjelaskan tentang an-naul awal, jenis yang pertama dari jenis hadis, yaitu hadis sahih. Naqif indah hadza, kita akan berhenti di sini. Ya. Kita akan diskusikan, kita akan bicarakan tentang hadis sahih. Ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Ya. Nah, beliau awali dengan pembagian hadis, ya, ditinjau dari rutbah. Rutbah itu derajat kekuatan. Ini yang kita maksud tadi sistematis. Jadi beliau awali dulu dengan menyebutkan pembagian hadis dari sisi kuat dan tidaknya. Ya, kita lihat di depan sini. Ya. Jadi hadis bi'tibar ditinjau dari rutbah. Rutbah itu apa tadi? Kekuatan, quwwah. Dari sisi kekuatan itu terbagi menjadi dua secara global. Yang pertama adalah makbul. Makbul itu yang diterima. Kemudian yang kedua apa? Mardud. Mardud itu ditolak. Jadi ada hadis yang makbul yang diterima dan ada hadis yang apa? Mardud, ditolak. Nah, yang makbul ini terbagi menjadi dua. As-sahih, hadis sahih, kemudian apa? Al-dhaif, Al-hasan. As-sahih, kemudian yang kedua Al-hasan. Ada hadis sahih, ada hadis apa? Hasan. Ada pun mardud, mardud tertolak, dhaif bi anwa'ihi. Ini dhaif. Ya. Baik, mardud. Nah, didetailkan lagi, sahih terbagi menjadi dua. Lidzatihi, sahih lidzatihi, dan ada sahih li ghairihi. Hasan juga terbagi menjadi dua. Hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Jadi khulasahnya hadis berdasarkan rutbah kalau dirinci ada sahih li dzatihi 1, sahih li ghairihi 2, hasan li dzatihi 3, hasan li ghairihi 4, kemudian hadis apa? Dhaif 5. Nah, dan yang diterima dan dijadikan sebagai landasan untuk beramal adalah hadis makbul ini. Sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Baik. Lanjut. Sudah ya? Baik. Kembali kepada manzumah. Gimana Syekh Hisham? Lanjut ya. Kita lanjut. Kalau Syekh Hisham sudah bilang lanjut. Baik. Yang disebutkan oleh Al-Baiquni rahimahullah itu sahih li dzatihi. Sahih li dzatihi. Dan nanti ketika membahas hadis hasan juga hasan li dzatihi. Jadi tidak menyinggung sahih li ghairihi, tidak juga menyinggung hasan li ghairihi. Jadi yang disebutkan di dalam manzumah Al-Baiquniyah adalah sahih li dzatihi.
Qala al-mu'allif rahimahullah, saya ulangi lagi, mu'allif mengatakan awwaluha shahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al, bisa dibaca yushadda aw yu'al. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Awwaluha, jenis yang pertama dari hadis adalah hadis sahih, ay sahih li dzatihi, yaitu hadis yang terkumpul padanya 5 syarat. Ya, sekarang kita akan bahas 5 syarat itu. Asyaratul awal, syarat yang pertama agar hadis itu sahih, syarat yang pertama adalah sanadnya bersambung. Ittisalus sanad, hada syaratul awal. Syarat yang pertama adalah ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Apa yang dimaksud dengan sanadnya bersambung? Antum akhi, apa yang dimaksud sanadnya bersambung? Diskusi saja kita. Lantai kanan, lantai perawi. Iya, bersambung. Bagaimana yang dimaksud bersambung bagaimana? Tangannya bergandengan atau bagaimana? Jadi seorang syekh mendengar langsung dari gurunya. Seorang murid mendengar dari apa? Gurunya. Seorang mendengar dari gurunya. Seorang mendengar dari sahabat. Sahabat mendengar dari siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Ini yang namanya bersambung. Iya. Dan tidak mungkin tergambar di zaman itu yang namanya bersambung kecuali harus satu zaman. Harus satu zaman. Bukan hanya satu zaman, bahkan pernah satu tempat. Ya, kalau sekarang bisa jadi satu di Malaysia, satu di Indonesia bisa dengar pakai apa? Telepon, jaringan telepon. Tapi kalau zaman itu tidak bisa. Tidak ada ceritanya di zaman Imam Syafi'i, ya, saya mendengar melalui jaringan apa? Telepon, kan tidak ada. Tapi betul-betul ketemu, liqa, berjumpa. Berjumpanya di mana? Di satu tempat. Ya. Ya. Di satu tempat, mungkin di Baghdad. Ya. Makanya nanti penting adanya kitab Tarikh Baghdad misalnya. Ada kitab namanya Tarikh Baghdad. Yaitu semua ulama yang tinggal di Baghdad atau pernah masuk ke mana? Baghdad. Sehingga bisa dipastikan bertemu atau tidak di Baghdad. Kembali pada syarat yang pertama. Saya ulangi, syarat yang pertama hadis sahih apa itu? Sanadnya bersambung. Ya. Sanadnya bersambung. yakni masing-masing rawi mendengar dari gurunya. Ini satu, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, para perawi harus adil. Jadi semua harus adil. Para perawi adil. Apa maksud dengan adil? Seorang rawi dikatakan adil jika dia muslim. Muslimun, seorang muslim. Aqilun, berakal. Balighun, balik. Ya. Salimun min asbabil fisqi, selamat di sebab-sebab kefasikan. Wa qawarimil muru'ah, dan perkara yang ya menjatuhkan kehormatan. Ya. Kapan seorang rawi dikatakan adil? Satu apa? Muslim. Dia harus muslim. Jadi tidak ceritanya orang kafir diterima apa? Riwayatnya tidak diterima. Dia harus seorang muslim. Bukan hanya muslim saja, tetapi akil, berakal. Artinya tidak diterima riwayat orang apa? Gila. Akil. Kemudian di samping berakal juga baligh. Dia seorang yang sudah baligh. Lawan dari baligh apa? Masih kecil, ya. Sobi, ya. Baligh. Kemudian salimun min asbabil fisqi, selamat dari sebab-sebab kefasikan yang menjadikan seorang fasik berbuat dosa besar misalnya. Ya. Berzina, waliyadzubillah, mencuri, ini menjadikan riwayatnya tidak diterima. Salimun min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah, dan hal-hal yang menjatuhkan apa? Kehormatan. Ada hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang ahlul hadis, ya, yang bisa menjatuhkan apa? Kehormatannya. Ya. Itulah orang atau rawi yang dikatakan apa? Adil. Rawi yang dikatakan adil. Nah, kemudian berikutnya ikhwan, ya, ini syarat yang kedua. Rawi-rawinya semuanya harus adil. Kemudian yang ketiga, para perawinya, ya, semuanya harus dhabit.
apa dhabit? Hafid. Hafid itu hafal. Hafal. Ya. Dan para ulama menyebutkan bahwa al-dhabtu, hafalan itu ada dua jenis. Yang namanya seorang menyimpan, ya, menghafal itu ada dua jenis. Ya. Yang pertama adalah dhabtus sadri, hafalan yang sifatnya sadr itu di mana? Dada. Ini hafalan, yahfaz. Ya. Artinya dia hafal betul. Mendengar hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dia dengarkan, hafal dalam hatinya. Artinya kapan saja dibutuhkan tinggal dia sampaikan. Bangun tidur bisa nyampaikan. Habis mandi bisa nyampaikan. Ya. Di pasar bisa nyampaikan. Ya. Di masjid bisa menyampaikan. Jadi kapan saja dibutuhkan dia bisa bacakan. Karena hafalannya di mana? Sadr, dalam dada. Ini yang namanya dhabtus sadri. Nah, jenis yang kedua ada lagi namanya dhabtu al-kitab, dhabtul kitab. Hafalan tapi ada di mana? Di kitab. Jadi ketika guru membacakan innamal a'malu binniyat, dia tulis. Tulisannya bagus. Khatnya jelas, ya. Dan tidak ada salahnya. Jadi tingkat kebenarannya itu apa? Sempurna. Ya. Tingkat kebenarannya sempurna. Jadi bisa dipastikan buku itu berisi hadis-hadis yang dia dengarkan dari gurunya. Dibutuhkan, ya, dia bisa menyampaikan, tapi dengan apa? Kitab. Kalau ditanya hafalannya, oh saya nggak bisa nih. Ya ingat-ingat lupa gitu, kan ya. Tapi kalau sudah buka kitab, ya, kalau sudah buka kitab, mesti benar. Mesti benar. Nah ini juga disebut sebagai apa? Dhabt. Ya. Nah kalau ada rawi yang seperti ini, dia kuat hafalannya di mana? Di bukunya. Jadi betul-betul bukunya itu dijaga. Mau dipinjam orang juga tidak sembarangan dikasih. Ya. Ada orang mau pinjam, nggak bisa. Khawatirnya kalau dipinjam orang nanti ditambah-tambah, dicoret-coret, ya salah nanti. Artinya dia betul-betul menjaga. Kalau mau melepaskan kitabnya, bukunya, dia pilih-pilih siapa yang akan mengambil kitabnya. Mungkin murid terpercayanya. Kadang ada murid yang ingin menasakh. Dulu belum ada mesin fotokopi. Ya namanya di sini mesin fotokopi juga. Ya. Kalau dulu kan tidak. Seorang mau menyalin, menasakh, itu harus pinjam buku. Kemudian dia apa? Ditulis. Nah ini kalau seorang yang memiliki dhabtul kitab, bukan hanya menulis dengan sempurna, tapi juga menjaganya dengan baik. Ya. Jadi ad-dhabtu dhabtan. Ya. Yang namanya rawi itu dhabit, itu ada dua jenis, yaitu hafalan fi sadr, dalam apa? Dada. Yang kedua fi madza? Fil kitab, dalam kitab. Ini syarat yang keberapa? Yang ketiga. Ya. Rawi-rawinya harus dhabit semuanya. Kemudian syarat yang keempat, hadis tadi harus selamat dari syudzuz. Kita akan bahas nanti secara khusus. Jadi harus selamat dari yang namanya syadz. Walam yusyadza, dan tidak dihukumi sebagai hadis yang syadz. Au yu'al. Atau yu'al. Yu'al yani, ya, dihukumi sebagai hadis apa? Mu'al. Mu'al yani cacat. Jadi ada hadis yang zahirnya itu sahih. Zahirnya sahih. Tapi ketika diteliti lebih detail, ya, diperiksa lebih dalam, ternyata ada cacatnya. Nah, seperti orang datang ke dokter, tubuhnya sehat, kekar, ya. Tahu kekar ya? Nah, gede, besar. Masya Allah ya. Matanya tajam. Jadi kalau
orang tanya, ini orang sehat tidak? Sehat ini orang. Tapi begitu datang ke dokter, dilihat pakai alat dalamnya, oh ada penyakit nih di dalam. Jadi penyakit itu ketahuan ketika diteliti dengan apa? Dalam. Dengan lebih detail. Nah hadis sudah seperti itu. Ada hadis yang zahirnya. Secara lahiriah itu adalah apa? Hadis sahih. Namun oleh para ahlinya, begitu didengarkan, dipelajari, dikumpulkan jalan-jalannya, ketahuan ada penyakit. Ini yang namanya illah. Illah al-qadihah, cacat yang bisa mencacati apa? Hadis. Nah, mudah-mudahan bisa difahami. Ini pembahasan yang paling inti di sini. Sebelum nanti kita memahami yang lain. Baik. Bisa difahami? Insyaallah ya. Ada berapa syarat hadis sahih? 5 syarat. Ya. 5 syarat ya. Syarat yang pertama apa? Sanadnya bersambung. Ya. Terus yang kedua, para perawinya adil. Kapan dikatakan adil? Jika dia muslim, berakal, balik, selamat dari sebab-sebab kefasikan, dan baik. Ini adil. Kemudian setelah itu para perawinya apa? Ya, dhabit, hafal. Dan sempurna. Tingkat hafalannya sempurna. Ya. Kemudian berikutnya hadis tadi selamat dari sifat syudzuz dan selamat dari apa? Sifat berikutnya illah qadihah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ya. Berikutnya kita masuk pada poin berikutnya. Kita masuk pada masalah berikutnya, masih dalam pembahasan hadis sahih. Kalau ada yang bertanya, apakah hadis sahih itu tingkatannya sama? Jawabannya tidak sama. Jadi hadis sahih pun bertingkat-tingkat. Makanya ada istilah di kalangan para ulama as-sahhul asanid. Jadi semuanya sahih, tapi ada yang paling sahih dikatakan as-sahhul asanid. Contoh ya, ada sanad dari Malik, Imam Malik, An-Nafi' dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ini contoh sanad yang dikatakan as-sahhul asanid. Sanad yang dikatakan paling sahih. Di antaranya ini. Kalau ada Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' maula Ibnu Umar, ya, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini yang kata Imam Bukhari rahimahullah silsilah dhahabiyah. Dikatakan silsilah dhahabiyah. Ya. Rantai emas. Malik, Nafi', Ibnu Umar. Kemudian tentunya antum sering mendengar muttafaqun alaih. Kalau hadis dikatakan muttafaqun alaih berarti diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ada yang hanya Bukhari saja. Kan kita sering mendengar itu ya. Kalau muttafaqun alaih ini tingkat kesahihannya lebih daripada yang hanya dikatakan rawahu al-Bukhari. Tapi sama-sama sahih. Syaratnya terpenuhi. Muttafaqun alaih ini tingkatan yang paling tinggi. Kemudian yang ada sahih disahihkan oleh Bukhari saja, disahihkan oleh Imam Muslim dan seterusnya. Intinya bahwa hadis sahih pun juga bertingkat-tingkat. Ya. Pembahasan detail antum bisa baca pada kitab Tadribur Rawi dan yang lainnya. Ini ada pembahasan detail. Poin yang ketiga. Ya. Poin yang ketiga, bagaimana kita mengetahui dan mengenal hadis sahih. Bagaimana kita mengetahui dan mengenal hadis sahih. Nah, antum sahibun nazar yang pakai kacamata. Antum, iya. Sekarang saya tanya, antum ingin tidak kenal dengan hadis sahih? Ingin. Karena ini sesuatu yang sangat penting. Nah, pertanyaannya, bagaimana
kamu bisa kenal hadis sahih? Dari apa? Ditulis di dalam. Nah, ini penting. Kita kan ingin kenal ya, mana yang sahih. Hadis itu dikenal sebagai hadis yang sahih, kita bisa mengetahui dengan 3 jalan. Di salah satu turuk dengan 3 jalan. Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan ini dalam kitab beliau Mustalahul Hadis. Ada 3 jalan, 3 cara kita mengetahui suatu hadis itu sahih. Cara yang pertama, ya, metode yang pertama adalah kita membaca atau mendapatkan hadis tadi dalam sebuah kitab yang khusus mengumpulkan hadis sahih. Ya. Dan penulisnya juga sosok yang punya kredibilitas. Ya. Diakui keilmuannya. Nah, contohnya misalnya ada kitab namanya Sahih Al-Bukhari. Kemudian ada kitab Sahih apa? Muslim. Ini kitab khusus mengumpulkan hadis-hadis sahih. Dan penulisnya siapa? Imam Bukhari, juga Imam Muslim adalah 2 sosok ulama ahlul hadis yang kredibel. Ya, yang sangat dipercaya bahwa penilaiannya itu benar. Maka bisa kita pastikan kalau hadis itu ada dalam Sahih Bukhari berarti hadis itu apa? Sahih. Hadis itu ada dalam Sahih Muslim berarti hadis itu sahih. Mudah tidak ini? Mudah, alhamdulillah. Ya. Jadi kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk mengenal hadis sahih ya, dengan adanya kitab-kitab khusus tadi ya yang mengumpulkan hadis-hadis sahih. Mudah atau tidak antum? Ya, depannya Sahibun Nadharah siapa namanya? Aywa. Haidar. Aywa, Haidar. Mudah tidak mengenal hadis sahih? Gampang atau tidak? Mudah atau tidak? Jawabannya mudah. Mudah, ya, saya ajari mudah. Gampang. Tinggal buka Sahih Bukhari saja. Ah, ini sahih. Ini sahih. Ini sahih. Mudah. Atau ambil Sahih Muslim. Wah, ini sahih. Ini sahih. Ini cara yang pertama, metode yang pertama untuk mengenal hadis itu sahih adalah dengan kita memeriksa, melihat apakah hadis tadi ada dalam Sahih Bukhari atau ada dalam Sahih apa? Muslim atau dalam kitab-kitab yang dikatakan sebagai kitab yang memang mengumpulkan hadis-hadis apa? Sahih. Terutama 2 kitab tadi. Nah, sekarang cara yang kedua, metode yang kedua. Metode yang kedua. Nah, jadi ini dimudahkan sekali. Haidar saja bisa. Bisa. Kita ini orang awam, ya, awamun nas, ya. Asal sudah di Bukhari, ada di dalam Sahih Muslim, hadisnya sahih. Kemudian yang kedua, metode yang kedua adalah ya, dengan mendapatkan penjelasan atau nas atau hukum dari ulama yang menghukumi hadis tadi apa? Sahih. Ya, contoh misalnya kitab Sunan Tirmidzi, ada kitab namanya Sunan At-Tirmidzi. Siapa yang belum pernah dengar kitab Sunan Tirmidzi? Sudah dengar semua ya? Haidar pernah dengar ya? Ayo, Sunan Tirmidzi. Ini kitab Sunan Tirmidzi, di dalamnya masih bercampur. Ada yang sahih, ada juga yang apa? Dhaif. Tetapi Imam Tirmidzi rahimahullah setiap menyebutkan hadis, beliau akan menyebutkan apa? Hukum. Hadza hadisun sahih. Hadis ini apa? Sahih.
hadza hadisun gharib. Kadang beliau mengatakan hadza hadisun gharib. Biasanya kalau beliau mengatakan gharib, yakni dhaif. Atau beliau mengatakan hadza hadisun hasan. Hadis ini apa? Hasan. Artinya saya, Anda sebagai orang awam, awamun nas. Ya. Artinya belum belajar banyak tentang ilmu apa? Hadis. Karena mendapatkan penjelasan dari sosok Imam Tirmidzi yang mengatakan hadis ini sahih, maka kita pun juga tahu berarti hadis ini apa? Sahih. Dan itu ada dalam Sunan Tirmidzi di antaranya. Ya. Atau para ulama yang lain yang menghukumi hadis. Kalau zaman sekarang ini misal ya, Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Dia punya kitab Silsilah al-Hadis Shahihah. Ya. Saya orang awam, ya. Belum banyak belajar tentang ilmu hadis, mustalah hadis. Tapi ketika kita lihat hukumnya beliau, dia mengatakan hadza hadis sahih, kita sebagai orang biasa juga bisa ya alhamdulillah mengenal hadis apa? Sahih. Ini metode yang kedua. Sedikit tambahan ya. Terkadang Imam Tirmidzi itu kadang menukilkan hukum dari gurunya, bukan dari beliau. Ya. Di dalam Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi kadang mengatakan sa'altu Muhammadan an hadzal hadis. Saya bertanya kepada Muhammad. Siapa Muhammad yang dimaksud? Imam Bukhari. Imam Bukhari itu gurunya Imam Tirmidzi. Sa'altu Muhammadan. Saya bertanya kepada Muhammad, yakni Al-Bukhari, an hadzal hadis, tentang hadis ini, faqala sahih. Dan beliau mengatakan apa? Sahih. Wah, tambah mantap kita. Karena itu hukumnya Imam Bukhari. Walaupun tidak ada di dalam Sahih Bukhari. Ini metode yang kedua. Cara yang kedua. Yaitu kita mengambil hukum nas, penjelasan dari a'immah. Dari para ulama. Sekarang masuk pada metode yang ketiga. Nah, ini yang sulit. Yaitu dengan kita melakukan penelitian sendiri. Kita teliti. Ada hadis, kita coba teliti. Berarti yang diteliti 5 syarat tadi. Sanadnya bersambung atau tidak. Cek. Kemudian yang kedua, ya, para perawinya adil atau tidak. Dicek. Dan yang ketiga, para perawinya apa? Hafid, hafal atau tidak. Ya. Kemudian yang keempat, ya, tidak syadz dan juga tidak ada illah. Ini kita harus buka kitab-kitab apa? Para ulama tentang ilal. Ya. Tentang ilal. Ya. Contohnya kitab Ilal Ad-Daruqutni, ya, Ilal At-Tirmidzi dan yang lain. Nah, cara yang ketiga inilah yang ya paling sulit. Rumit untuk kita untuk kita lakukan. Tetapi walhamdulillah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, kita dimudahkan oleh Allah sesungguhnya untuk mengenal hadis apa? Sahih. Hanya saja masalahnya apakah kita mau menempuh jalan atau tidak, itu saja. Ya. Bahkan sekarang Sahih Bukhari sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggris, sampai terjemahannya ada. Artinya kemudahan itu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Nah, ya. Tapi paham ya semuanya insyaallah. Bismillah. Baik. Sekarang kita lanjutkan dulu, ya. Penjelasan atau bait berikutnya oleh Syekh Al-Imam Al-Baikuni rahimahullah. Setelah pembahasan tentang hadis sahih apa ini? Li dzatihi. Yang disebutkan di dalam manzumah adalah sahih li dzatihi.
beliau masuk kepada hadis hasan. Berarti sistematis ini beliau, urut memang. Ya. Tidak pindah-pindah seenaknya, tidak. Setelah sahih masuk hadis apa? Hasan. Qala al-muallif rahimahullah, berkata Al-Baikuni, wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat. Rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Wal hasanu ay wal hadisul hasan, dan hadis hasan itu adalah hadis yang al-ma'ruf. Turqan. Turqan di sini aslinya turukan. Tapi karena bait ya. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat. Ya. Yang dimaksud dengan turuk di sini adalah ruwat. Ya. Hadis hasan itu adalah hadis yang rawi-rawinya ma'ruf. Ini maksudnya turuk ruwat. Ya. Hadis hasan adalah hadis yang para perawinya ma'ruf. Tahu ma'ruf ya? Kenal ya, dikenal. Ya. Dikenal. Dan di bahasa kita di sini ma'ruf dikenal ya. Sama ya. Dikenali ya. Dikenali ya. Wa ghadat rijaluhu, yakni dikenali dan masyhur ya. Tetapi kemasyhurannya itu la kas sahih. Tidak seperti kemasyhuran para perawi hadis sahih. Ishtaharat. Jadi hadis hasan itu adalah hadis yang para perawinya dikenal, masyhur. Tetapi tingkat kemasyhurannya tidak seperti para perawi hadis sahih. Yakni ini menjelaskan tentang hadis hasan li dzatihi, ya. Itu perawinya tingkat hafalannya itu di bawah tingkat hafalan para perawi hadis sahih. Di situ bedanya. Jadi kalau berbicara tentang syarat-syarat hadis hasan li dzatihi, sama seperti syarat-syarat hadis sahih. Syaratnya harus apa? Bersambung. Baik, para perawinya harus adil. Yang beda di sini. Yang ketiga, ya, para perawinya dhabit tetapi khafif. Tingkat hafalannya itu ya tidak sesempurna hadis apa? Sahih. Tingkat hafalannya tidak sesempurna tingkatan hafalan para perawi hadis sahih. Kemudian syarat yang keempat juga harus ada, yaitu perawi atau hadis itu tidak syadz dan hadis itu tidak apa? Tidak ada illah di dalamnya. Tidak ada illah di dalamnya. Naam. Ini yang dimaksud dengan hadis hasan, ya. Dalam penjelasan Al-Imam Al-Baikuni rahimahullah, wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Naam. Sekarang kita masuk ikhwan pada contoh ya. Kita sebutkan contoh ya. Contoh hadis hasan li dzatihi, kemudian nanti juga kita akan melihat hadis hasan li ghairihi insyaallah. Ya. Ya. Contoh hadis hasan li dzatihi. Saya akan tuliskan sebuah hadis ya. Ini contoh hadis hasan li dzatihi. Contoh hadis sahih sudah kita sebutkan kemarin, yaitu hadis ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Masih ada di sini. Ya, masih ada di sini. Ini contoh hadis apa namanya? Hadis sahih. Saya ulangi lagi contoh yang kemarin. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abul Walid. Kata haddatsana menceritakan kepadaku. Berarti apa? Langsung bersambung ya kan? Imam Bukhari mengatakan haddatsana, menceritakan kepadaku Abul Walid. Abul Walid ini namanya Hisham. Ya, seperti Syekh Hisham. Ya. Dikatakan Hisham yakni Abul Walid At-Tayalisi. Ya. Siqatun sabtun. Jadi dikatakan dalam biografinya siqatun sabtun. Kalau seorang rawi dikatakan siqah,
berarti adil dan hafalannya apa? Kuat. Jadi kata sikoh itu sudah mengumpulkan dua syarat. Ya. Faedah ya. Kalau antum mendapatkan seorang rawi dia katakan sikoh, berarti apa? Terkumpul berapa syarat? Dua syarat. Dia adil dan apa? Hafalannya sempurna. Apalagi sudah ditambahin lagi sikotun sabetun. Apalagi ditambah sikotun sabetun hafidun. Ya. Atau ada yang diulang-ulang. Sikotun. Tidak berhenti kecuali karena habis nafasnya. Ya. Artinya itu betul-betul dia seorang yang adil dan hafalannya kuat. Qala berkata, haddatsana Syu'bah. Berarti Abu Walid mendengar langsung dari siapa? Syu'bah. Haddatsana Syu'bah. Bersambung. Syu'bah ma'ruf. Syu'bah Ibnu Hajjaj Al-Wasiti. Ya. Abu Bistam. Dikatakan beliau adalah seorang yang siqatun hafidun mutqin. Siqah, hafid, kenapa? Mutqin. Bahkan Imam Sauri mengatakan tentang Syu'bah, Amirul Mukminin fil hadis. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tentang Syu'bah bin Hajjaj sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Tidak sembarangan orang mendapatkan julukan Amirul Mukminin fil hadis. Berarti syarat adalah dan syarat babat terpenuhi pada siapa? Syu'bah. Tidak perlu ditanya tentang Syu'bah. Ya. Syu'bah mengatakan akhbaroni Abdullah ibn Abdullah ibn Jabr. Akhbaroni apa? Mengabarkan kepadaku, berarti nyambung lagi. Ya, menyambung lagi. Beliau juga sikoh nih. Abdullah bin Abdullah. Kemudian berkata, sami'tu, saya mendengar Anasan. Sami'tu, apa sami'tu? Mendengar. Ini yang disebut dengan ittisalus sanad. Sanad itu bersambung. Sami'tu Anasan, anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, Nabi mengatakan ayatul iman, tanda keimanan adalah hubbul ansar, mencintai orang-orang Ansar, wa ayatul nifaq bughdul ansar. Dan tanda kemunafikan adalah bughdul ansar. Syarat hadis sahih terpenuhi. Yang pertama apa tadi? Ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Dipastikan masing-masing mendengar dari siapa? Gurunya. Kemudian rawi-rawinya semuanya adil. Dan sempurna apa? Hafalannya. Dhabit. Yang itu diwakili dalam kalimat apa? Siqah. Dan hadis ini dipastikan selamat dari syudzuz dan dari apa? Illah qadhihah. Makanya Imam Bukhari menyebutkannya dalam Sahih apa? Bukhari. Dan sebenarnya tanpa kita melihat ini pun, tadi cara yang pertama sudah bisa kita tahu. Hadis itu sahih dari jalan, dari metode kita melihat hadis itu ada dalam Sahih apa? Bukhari. Bisa difahami ya, Pak? Ya. Baik. Itu contoh hadis sahih li dzatihi. Sahih li dzatihi. Baik. Kita tambah satu lagi langsung istirahat. Baik. Ada hadis, saya tidak tuliskan sanadnya, tapi saya tuliskan lafadznya, antum bisa cari nanti. Rasulullah bersabda, rahimallah, Allah merahmati, imra'an. Shalla qabla al-'asri arba'an. Shalla qabla al-'asri arba'an. Ya. Ini contoh hadis Abu Hasan li dzatihi. Hasan li dzatihi. Rahimallahu imra'an. Ya. Allah merahmati seorang yang salat qabla al-'asri, salat sebelum asar arba'an. Salat sebelum asar berapa? 4 rakaat.
Hadis ini antum bisa baca dalam kitab Bulughul Maram, ada dalam Bulughul Maram hadis ini. Ya, hadis ini ada dalam Bulughul Maram, ya. Dan hadis ini menunjukkan ya, disunnahkannya salat 4 rakaat qabla al-'asr. Tetapi itu bukan salat rawatib muakkad, ya. Bukan salat rawatib muakkad, ya. Bukan muakkadah, ya. 4 rakaat. 2 salam, 2 salam. Ya. Al-Imam At-Tirmidzi mengeluarkan hadis ini dalam sunannya, ya. Kemudian berkata At-Tirmidzi setelah menyebutkan hadis ini, hadisun hasanun gharib. Dia mengatakan hadisun hasanun gharib. Ya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau mengatakan hadis ini adalah hadis apa? Hasan. Ini contoh hadis apa namanya? Hasan li zatihi, hadis hasan li zatihi. Naam. Nanti kita lanjutkan lagi. Bismillah ba'dal istirahah. Kembali ke hadis ini. Rahimallahu imra'an. Ya. Shalla qabla al-'asri arba'an. Salat sebelum asar berapa? 4 rakaat. Kata Imam Tirmidzi dalam sunannya, hadza hadisun hasanun gharib. Hadis ini hasan gharib. Nanti insyaallah setelah istirahat kita akan melihat syajarah isnad, ya, sanadnya. Dari mana, di sisi mana kemudian dihukumi sebagai hadis apa? Hasan. Bedanya dengan hadis apa? Sahih. Hadza wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan untuk sesi yang pertama. Nanti kita lanjutkan sesi berikutnya. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.